Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, NPM 240201020262, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan apa itu fungsi nonlinear. Poin-poin yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini adalah yang pertama terkait dengan definisi fungsi nonlinear, yang kedua terkait dengan jenis-jenis fungsi nonlinear, yang ketiga terkait dengan fungsi kuadrat, dan yang keempat adalah terkait dengan fungsi kubik. Oke, langsung saja yang pertama yaitu terkait dengan pengertian atau definisi dari fungsi nonlinear itu sendiri. Fungsi nonlinear merupakan hubungan antara variabel yang membentuk bukan garis lurus, namun membentuk kurva atau garis lengkung. Hal ini yang membedakan atau menjadi pembeda utama antara fungsi linear dan fungsi nonlinear. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, bahwa fungsi linear merupakan fungsi yang berwarna merah, yang merupakan fungsi yang membentuk garis lurus, sedangkan fungsi nonlinear membentuk garis lengkung. Contoh dari fungsi linear sendiri yaitu Y sama dengan X min 1, sedangkan untuk fungsi nonlinear contohnya adalah Y sama dengan X kuadrat min X min 1. Oke, langsung lanjut ke yang berikutnya yaitu terkait jenis-jenis fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear yang sering kita temui di dalam ilmu ekonomi dan bisnis sebenarnya ada 4 jenis. Yang pertama yaitu ada fungsi kuadrat yang membentuk lengkung, dan yang selanjutnya ada fungsi kubik yang membentuk seperti di gambar, dan selanjutnya ada fungsi eksponensial yang Y mendekati angka 1 namun tidak sampai angka 1. Yang keempat adalah fungsi logaritma. Fungsi logaritma sendiri bisa kita lihat di sini ada Y sama dengan A log X untuk A lebih dari 1, dan Y sama dengan A log X untuk 0 untuk A kurang dari 1, di antara 0 dan 1. Jadi Y sama dengan A log X untuk A antara 0 dan 1, gambarnya cenderung dari Y ke atas cenderung ke bawah, sedangkan yang tadi yang Y sama dengan A log X dengan A lebih dari 1, dia akan dari Y bawah ke atas melewati sumbu X. Oke, namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas terkait 2 fungsi saja, yaitu fungsi kuadrat dan fungsi kubik. Yang pertama kita masuk ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat sendiri merupakan fungsi matematika yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Selain memiliki variabel, dalam fungsi kuadrat juga memiliki komponen lain, yakni koefisien dan konstanta. Fungsi kuadrat ini seperti yang bisa kita lihat rumusnya adalah fx atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Kalau a memiliki angka 0, ini berarti menjadi fungsi linear. Seperti yang dapat kita lihat juga, ini adalah salah satu contoh grafik fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan X kuadrat min X min 2 dengan gambar seperti di grafik. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis fungsi kuadrat. Yang pertama ada jika pada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan nilai B dan C adalah 0, maka fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan AX kuadrat. Yang membuat grafik pada fungsi ini simetris ada pada X sama dengan 0 dan memiliki nilai puncak titik 0 sama dengan 0. Jadi gambar kurvanya nanti puncaknya adalah di titik 0, 0 di sumbu X dan 0 di sumbu Y. Yang selanjutnya yaitu jika pada Y sama dengan AX kuadrat plus BC plus C dengan nilai B bernilai 0, maka fungsi kuadrat akan membentuk Y sama dengan
AX kuadrat plus C. Yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada X sama dengan 0 dan memiliki titik puncak di sumbu X 0 dan sumbu Y sama dengan C. Jadi ketika ada persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus C, maka bisa kita simpulkan bahwa titik puncaknya adalah titik, yaitu sumbu X di 0 dan sumbu Y di C. Nah, yang ketiga yaitu jika titik puncaknya ada di titik H sumbu X dan K sumbu Y, maka fungsi kuadratnya adalah menjadi Y sama dengan A kali X min H kuadrat plus K. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas salah satu contoh soal dan cara penyelesaian dari fungsi kuadrat ini sendiri. Nah, pada soal kali ini diketahui grafik Y sama dengan 2X kuadrat plus X minus 6. Tentukan titik potong grafik pada sumbu X. Jadi pada soal ini kita akan menentukan titik potong grafik pada sumbu X-nya. Nah, cara menjawabnya adalah kita menghitung dari fungsi tersebut. Jadi 2X kuadrat plus X minus 6 kita breakdown atau kita jabarkan menjadi 2X min 3 dikali X plus 3 sama dengan 0. Dari 2X min 3 kita mendapatkan bahwa angka X adalah 1,5 atau 1,5. Dari persamaan X plus 2 sama dengan 0 kita mendapatkan nilai X adalah min 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa titik potong grafik Y sama dengan 2X kuadrat plus X min 6 adalah pada sumbu X adalah 1,5 ketemu 1,5 di titik X dan 0 di sumbu Y dan minus 2 di sumbu X menghasilkan 0 di sumbu Y. Seperti yang bisa kita lihat juga di grafik, seperti yang sudah digambarkan bahwa ketika sumbu Y di angka 0 semua, maka sumbu X ada di nilai plus 1,5 dan nilai min 2. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan fungsi kubik. Fungsi kubik ini sendiri merupakan integral dari fungsi kuadrat. Jadi fungsi ini lebih sering dikenal sebagai fungsi pangkat 3 atau fungsi yang memiliki bentuk Y sama dengan AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX di plus D dengan angka A tidak sama dengan 0. Seperti yang kita bisa lihat di contoh grafiknya, itu ada fungsi Y sama dengan minus X pangkat 3 minus 2 minus 3X kuadrat plus 2. Berarti pada jenis persamaan ini berarti angka C adalah 0. Ini diperbolehkan selama angka A tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait contoh soal dan penyelesaian dari fungsi kubik ini sendiri. Pada pertanyaan kali ini kita diminta untuk menentukan atau menemukan intercept Y dengan intercept Y, atau kita bisa asumsikan bahwa titik X sama dengan 0 dari fungsi kubik Y sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus 5X min 10. Untuk mencari titik X dari fungsi kubik Y sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus 5X min 10, maka kita akan memasukkan X sama dengan 0. Dengan kita memasukkan angka X sama dengan 0, bisa kita temukan bahwa titik Y-nya adalah minus 10. 0 di pangkat 3, 0 di pangkat 2, 0 dikali 5, minus 10 sama dengan minus 10. Jadi intercept Y dari fungsi kubik yang diberikan adalah minus 10. Seperti yang bisa kita lihat juga di grafik, ketika titik X sama dengan 0, maka titik Y adalah minus 10. Berikut referensi dari sumber materi presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.